gawe rawon gak atik keluwek. Ketane mambu rawon iki. Jadi ditolak perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Inilah orang yang sabar dalam dua perkara. As-sabru li ta'atillah, dalam taat kepada Allah, salat, infaknya di jalan Allah, baik yang wajib, zakat ataupun yang sunnah, sedekah. Dan as-sabru anil maksiat, dan sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Dengan cara apa? Ditolak dengan kebaikan. Jaminannya apa? Jannatu adnin, yaitu surga Aden yang dijanjikan Allah Jalla wa'ala kepadanya sebagai apa? Masakin thayyibah, sebagai hunian terbaik yang di dalamnya mengalir sungai-sungai surgawi, dan dia mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla wa'ala. Dzalikal fawzul azim, dan itulah apa fawzul azim, disebutkan dengan arti kemenangan yang besar, tapi saya mengartikan kesuksesan yang besar. Sukses enggak? Oh, sukses. Orang di dunia ini sukses. Dia jadi CIO, punya macam-macam perusahaan, pendapatannya triliunan. Dia termasuk jajaran orang-orang yang terkaya di dunia. Menurut kebanyakan orang ini sukses enggak? Sukses yang semu. Makanya antum enggak boleh minder. Sekalipun saiki bokek gak duwe apa-apa. Kenapa? Kita berharap kesuksesan di mana? Akhirat. Orang-orang terkaya di dunia kalau dia kafir, tetap dalam kekafirannya. Begitu dia mati, nyungsep dia. Enggak ada artinya hartanya itu. Mending orang yang beriman, sekalipun dia hidup di dunia penuh dengan penderitaan, kemelaratan, kesempitan, tapi dia tetap istiqomah dalam mengabdi kepada Allah. Dia mati membawa imannya. Mungkin kesuksesannya bisa tertunda gara-gara dosa yang dia lakukan, sehingga Allah kemudian menegakkan keadilan itu dengan siksa. Tapi karena imannya akan mengeluarkan dia dari neraka, dan dia bisa masuk ke dalam surga. Itu pun masih dianggap sukses, karena hasil akhirnya kemana? Surga. Meskipun surga paling rendah, 10 kali kenikmatan dunia. Sekarang aja gak ada orang punya 10 kali kenikmatan dunia, gak ada. Tapi orang yang masuk surga dimasukkan tingkat terendah, dia memiliki 10 lipat kenikmatan dunia. Nah, itulah yang kita diperintah berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Kemudian dalam surah An-Nahl 16, surah An-Nahl ayat yang ke-31. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Jannatu adni yadkhuluna tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un
Kadzalika yajzillahul muttaqin. Apa kata Allah? Yaitu surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Iya. Jannatu Adn, surga Adn. Kata-kata Adn ini dicomot oleh nabi palsu, disematkan di dalam namanya Lia Eden. Padahal bukan Aden atau Eden, tapi Edan. Karena dia terinspirasi dengan surga Aden. Mungkin dia pelajari bagaimana nikmatnya surga Aden. Dan literatur Aden ini itu juga ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Yadkhulunaha tajri min tahtiyal anhar. Mereka masuk ke dalamnya, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu standar itu, Pak. Di surga itu mesti ada apa? Sungai. Jangan bayangkan kayak sungai di Alimas, Jakir, Rantas. Sungai yang ada di surga itu tidak membawa madorot sedikit pun. Wong kecemplung masih sungai ini jeru, sampean gak kira kelelep. Mau menyelam ke dalam sungai itu bisa nggak? Bisa. Pakai alat atau tidak? Nggak pakai. Nggak butuh alat. Kenapa demikian? Lahum fiha ma yasha'un. Di dalam surga itu mereka mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Sampean kepingin nyelam kate oksigen, bisa nggak? Apa yang diinginkan diberi, Pak. Terus nang gone sungai iku ana apa ae meneh? Wah, emas. Udah kita nggak bisa bayangkan. Mungkin ketika itu kita minta bukan hanya menyelam, mungkin melakukan aktivitas apapun di sungai itu. Silakan, bebas. Antum mungkin pengen berenang dengan gaya apapun yang dulu belajar, gak iso-iso. Bisa nggak? Apa yang nggak bisa di sana? Pengen minta apa saja dikasih. Kalau antum di sana pengen jadi apa, Pak? Itu kalau bapak-bapak ini menengah ini ditakoi. Coba anak-anaknya, cucunya ditakoi. Le, kon kepingin jadi apa? Apa jawabannya? Nek biyen cilikmu biyen, aku kepingin jadi Superman. Iya kan? Nek Superman apa? Hah? Batman, koncoy kan? Nek Batman apa? Spiderman. Ya, seono enggak saiki? Seono kan? Seono. Seandainya antum nanti di sana pengen jadi satria baja hitam, bisa nggak? Bisa nggak? Terus arep laopo ngono. Walaupun bagi Allah itu kecil, ya Allah jadikan aku misalnya megaloman, bisa nggak? Bisa. Mau jadi Lion Man juga bisa. Ya kan? Tapi terus arep laopo ngono yo. Di sana nggak ada ninja dogro gitu loh. Jadi mau jadi apapun, mau pengen apapun bisa.
Dalilnya ayat ini, lahum fiha ma yasha'un. Di dalamnya apa saja yang mereka inginkan. Istrinya cantik nggak? Sangat cantik karena bidadari. Style kecantikan itu beda-beda nggak? Nah, aku saiki pengen bojoku koyok rupa apa? Hah? Iku gak ono apa-apa, Pak iku, Pak. Gak ono sak kuku. Gak ono sak kuku apa? Gak ono sak kuku ireng ya. Sak kuku ireng gak ada. Jauh. Ya. Artinya kecantikan itu kan stylenya kan macam-macam kan. Kalau di dunia ini kan ada kecantikan orang Eropa, ada kecantikan orang Arab, ada kecantikan orang Jawa, ada nggak? Nah, seandainya kita minta model-model seperti itu nanti diberi nggak? Diberi. Terus Arab lah opo dulu. Ya, karena di sana sudah tidak butuh itu, tidak butuh model-model. Tapi seandainya sampean itu pikirannya nakal seperti itu, ya, Allah sudah nggak akan pernah marah lagi, karena sudah mendapatkan keridhaan Allah. Delok pola hamba iki lho. Ono ae kepingin sing dikarepi iki ono ae. Allah nggak marah, paling yo guyu paling ya kan. Oh niku arep lapo kok niku. Soalnya biar nggak keturutan, iya kan? Biar nyalek gak dadi-dadi, ya kan? Nyalon presiden gak dadi-dadi, nang kono dadi presiden iso gak? Halo? Rakyat ilah bojomu gak rakyat. Ya? Bisa gak? Bisa nanti jadi presiden di sana. Mau jadi raja bisa gak? Bahkan kalau presiden dan raja itu kekuasaannya lebih luas mana? Raja kayak apa jadi presiden? Iya kan? Dia pengen jadi raja. Dan dia pasti akan jadi raja. Dilayani, iya kan? Punya permaisuri. Permaisurinya bidadari. Dari kalangan manusia juga ada. Jika istrinya masuk surga, dia akan bertemu. Dan istrinya tidak satu, banyak. Dilayani oleh wildanum mukhalladun. Apa? Para remaja-remaja belia. Wildanum mukhalladun, yang tetap remaja, nggak berubah. Bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Dia membawa gelas-gelas dan ceret, melayani, minum. Jadi antum pasti akan jadi raja, memiliki kekuasaan, pengen apa saja keturutan pada saat itu. Biyen nang donya ngiler kepingin duwe Lamborghini, nek Kak Ferrari, ngiler nggak? Nanti di sana minta seperti itu, diwujudkan nggak sama Allah? Halo, diwujudkan. Sik nyoba sik. Pakai bahan bakar nggak? Halo, soro-soro ngiseni bahan bakar. Kita nggak tahu ya, apakah orang kalau sudah di sana itu pengen nggak seperti itu. Ketika dia sudah punya tunggangan kendaraan yang kuda itu bisa terbang, pengen nggak duwe Ferrari nek wis ngono? Halo? Soro ya.
Tapi obsesi itu bisa jadi akan diwujudkan. Tapi itu hanya sebuah nuansa untuk memenuhi keinginan. Setelah itu selesai. Sama seperti ahli surga ketika mereka itu meminta pengen punya anak. Itu harapan mereka. Karena mereka di dunia itu punya anak. Di sana juga pengen punya anak. Dan punya anaknya itu diwujudkan. Dengan cara apa? Nuansa. Nuansa. Ketika dia berjima, dia merasakan nuansa. Istrinya itu hamil, istrinya melahirkan, anaknya kemudian tumbuh dewasa, begitu jimaknya selesai, hilang. Hilang. Musnah. Tapi hatinya sudah puas. Tadi punya anak. Anaknya udah dewasa. Buka Tirmidzi. 2000 berapa? 500 berapa ya? Bentar. Coba 2536 dibaca dulu. Dua lima enam tiga. Iya. Kebalik ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Jika seorang mukmin bersetubuh, yaitu ingin memiliki anak di surga. Memiliki anak di mana? Surga. Di surga. Maka kehamilannya, kelahirannya, dan kesempurnaan umur anaknya itu hanya dalam sesaat saja, seperti ketika ia bersetubuh. Selama bersetubuh itu, dia punya nuansa kenikmatan. Seakan istrinya hamil, istrinya melahirkan, anaknya lahir, tumbuh dewasa. Begitu jimaknya selesai, hilang. Nek anake dadi temenan enak lan. Kate beramal wis langsung mlebu surga. Cenake. Ya walaupun anakmu itu kan seneng ya. Akhirnya apa? Wow, orang akeh-akeh anak-anak. Iya kan? Akeh-akeh anak-anak. Ngono wis akeh-akeh anak, kongkiran enggak? Kongkiran pasti. Kaplingnya nang surga entek enggak engko? 90 kilo wis dipetak-petak dadi sempit. Situke kurang ombok, tukaran. Dan itu bukan sifat surga seperti itu. Surga itu adalah orang yang hidup di dunia
dan dia beriman, beramal soleh, baru dia ditempatkan di sana. Nggak ada orang yang diciptakan di surga itu kecuali satu, yang diciptakan langsung, bidadari. Bidadari itu memang khusus untuk melayani laki-laki apa? Laki-laki dunia yang masuk ke surga. Dan dia tidak punya anak, walaupun dia perempuan, nggak akan punya anak dan tidak akan punya anak. Tapi seandainya manusia itu punya keinginan untuk punya anak, tetap dikasih sama Allah, tapi dengan cara seperti ini. Nah, mungkin bisa jadi keinginan-keinginan antum di dunia itu juga seperti ini. Kepengin duwe Ferrari, celing ono. Tapi mari ono gak suwe ilang maneh. Cuman apa? Ngobati kepengin. Biyen aku sak umur urip gorong tau numpak apa? Pesawat. Ya bisa jadi. Apapun permintaanmu akan diberi. Mungkin ada orang yang pikirannya itu menjelajah kemana-mana. Saya itu kasus-kasus di dunia ini tidak pernah selesai. Kabarnya itu yang benar itu kayak apa? Banyak nggak kasus di dunia ini yang kita tidak tahu cerita yang sebenarnya? Halo? Banyak. Ya nggak usah cerita-cerita saat ini ya. Cerita-cerita yang disebutkan dalam Al-Quran saja. Ya, banyak nggak? Contoh cerita Ashabul Kahfi. Berapa jumlah para pemudanya itu? Di Quran sendiri kan tidak disebutkan mana yang benar jumlahnya. Simpang siur nggak? Ketika di surga kita minta kepada Allah, janiku piro sih nom-nomaniku. Bisa nggak? Bisa. Sampean koyo ndelok film. Oh, ngono yo biyen yo. Antum pernah baca surah Al-Kahfi? Di situ ada cerita Zulkarnain. Ada kan? Bagaimana kisah yang rinci tentang Zulkarnain itu? Pengen tahu? Mungkin kita minta kepada Allah. Ditunjukkan nggak? Tahu-tahu di depan kita kayak melihat gambar cerita kisah yang sebenarnya. Berarti kayak ndelok apa? Kayak ndelok TV, ndelok film. Dan itu mudah bagi Allah. Sebagaimana Umar bin Khattab sendiri diberi karomah. Apa? Diperlihatkan pasukan perangnya. Ketika beliau berkhutbah di atas mimbar, diperlihatkan di depannya pasukan perangnya yang sedang galau menunggu keputusan atau perintah dari panglima. Umar selalu menyuruh apa? Tetap maju. Dan akhirnya mendapatkan kemenangan. Dan ketika Umar bin Khattab di atas mimbar ngomong, gak ada konteks dengan khutbahnya, orang-orang bingung. Lapo Umar ngomong ngono. Ternyata ditunjukkan setelah itu apa? Bahwa Umar bin Khattab ketika berkhutbah ditunjukkan kondisi pasukannya di medan jihad. Inilah karomah. Mudah bagi Allah menunjukkan seperti itu. Kalau itu jelas apa? Online. Langsung nggak itu? Ono kok mau kamu? Jawab ono kok mau? Itu online langsung terjadi. Zaman sekarang kan langsung video apa? Kok gak kalah rek. Zaman dulu langsung Allah yang memberi. Ikhwatal iman. Apa saja akan diberi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala selama kita memasukinya dan mendapatkannya, pasti dia akan mendapatkan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada mereka karena amalan-amalan perbuatan mereka. Dalam surah Al-Kahfi, surga Aden adalah tempat yang penghuninya mereka diberikan oleh Allah
kenikmatan dari fasilitas hidup berupa pakaian dan juga tempat-tempat yang menyenangkan. Surah yang ke-18 Al-Kahfi pada ayat yang ke-31. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Apa kata Allah? Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga ada, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas. Ya, gelangnya apa? Emas. Yaitu yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Gelangnya emas. Boleh enggak laki-laki pakai gelang di surga? Bahkan terbuat dari apa? Emas. Sekarang boleh enggak laki-laki pakai emas? Makanya kalau pengen masuk surga, taat sama Allah sama Rasul, jangan pakai emas. Bagi laki-laki itu haram memakai emas, apalagi gelang, ya kan? Nanti di sana Pak bebas Pak, kita pakai gelang, gelangnya mau model apa silakan, tak dari emas. Bukan gelang gini aja, gelangnya bisa panjang kayak di kerajaan-kerajaan itu loh Pak. Namanya raja ya, pengen punya gelang yang keren ya kan. Tapi itu kepuasan tersendiri. Padahal dia pakai gelang itu untuk pamer atau tidak? Halo, untuk pamer atau tidak? Enggak pamer, mau pamer kepada siapa? Enggak. Ini menunjukkan kemuliaan orang-orang surga. Apakah gelangnya itu nanti bakal dilego atau dijual? Enggak, sapa arep tuku kabeh soge. Kana wong dodolan nang kono. Kana toko emas. Kana tukang sepo, kana emas ku wis karaten rek. Ada karatnya. Itu kepuasan tersendiri. Sebagaimana antum di dunia ini ada orang itu punya kepuasan ketika pakai arloji. Puas nggak? Ada loh orang itu nggak seneng pakai arloji, ada yang seneng. Itu apa? Karena memang ada kepuasan tersendiri. Selama tidak melanggar syariat, silakan. Nek aku tuh senengnya nggak jam, nek. Silakan, boleh. Orang itu beda-beda. Yang penting jamnya nggak boleh emas, kan begitu. Walaupun aksesoris, laki-laki dilarang jam emas, dilarang pakai pulpen emas, pokoknya emas. Apalagi gigi, termasuk gigi emas nggak boleh. Hah? Kenapa? Ya sekarang udah nggak musim ya. Pokoknya dari emas. Tapi nanti di sana silakan. Semuanya dari emas silakan. Gelangnya, sepatunya. Ada nggak sepatu dari emas? Silakan. Di dunia aja saking banyak emasnya sampai orang itu punya mobil lapisannya emas. Tapi ditinggal mati nggak? Tinggal mati. Siapa itu kemarin itu? Mobilnya aja berlapis emas.
Itulah kemewahan dunia yang juga menjadi kemewahan akhirat. Zahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus. Apa di sini? Yaitu pakaian terbuat dari sutra. Sutra halus, sundus, wa istabrak, sutra tebal. Yang di sana boleh, di sini haram. Buka Muslim 1974. Di dunia nggak boleh pakai sutra, karena itu pakaian akhirat, pakaian ahli surga. Warnanya apa di situ? Khudron, hijau. Sutra hijau, sutra halus, sutra tebal. Terus baca. Nabi mengajarkan, memerintahkan 7 perkara dan melarang 7 perkara. Silakan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Beliau memerintahkan, yaitu 1, mengunjungi orang sakit. Yang kedua, mengantar jenazah. Ketiga, mendoakan orang bersin. Keempat, menepati sumpah. Dan kelima, menolong orang yang teraniaya. Dan keenam, memenuhi undangan. Dan yang ketujuh, menyebarluaskan salam. Beliau melarang yang pertama, memakai cincin emas. Memakai cincin dari emas. Untuk siapa? Lelaki. Kalau perempuan itu banyak diringankan memakai emas apapun. Emas apapun ditempatkan dimanapun boleh. Selama dia tidak bertabarrud jahiliyah. Mungkin di hadapan suaminya ada kalung emasnya, ya. Ada bengkel emasnya, silakan. Tapi di hadapan suaminya. Adapun laki-laki tidak boleh memakai emas, termasuk cincin, walaupun itu cincin pernikahan, nggak boleh, Pak. Loh, itu ya emang tak coplong kok, aku dipikir sik bujang. Loh, gak tambah seneng sampai dianggap bujang. Tapi jenggot wis putih, bojo. Gak boleh pakai cincin emas. 2, minum dari bejana perak. Kalau ini berlaku laki perempuan, minum dari gelas, piala, bejana, emas atau perak, gak boleh. Baik laki ataupun perempuan, tidak boleh. 3, memakai spray sutra. Memakai spray sutra. Ini untuk laki dan untuk perempuan. Karena tidak ada spray khusus laki, spray khusus perempuan. Ada nggak? Nggak ada spray khusus laki perempuan. Spray ya untuk laki ataupun perempuan. Nah, kalau spray tidak boleh. Yang keempat, memakai sutra campur katun. Memakai sutra campur. Mau dicampur katun atau yang lain, pokoknya campur. Pokoknya ada unsur sutranya, tidak boleh. 5, memakai sutra biasa. Sutra biasa. 6, memakai sutra tebal. Istabrak, sutra tebal. Dan yang ketujuh, memakai sutra kembang. Memakai sutra kembang. Mungkin batik, tapi bahan kainnya apa? Sutra. Atau memang dijahit, ditenun dengan kembang-kembang, tapi bahannya sutra. Makanya bapak-bapak kalau punya pakaian sutra tidak boleh dipakai. Sarung, ada nggak sarung sutra? Nah, termasuk dalam kategori larangan di sini. Kenapa sutra ini merupakan pakaian ahli surga? Maka orang yang memakainya di dunia, kelak di akhirat tidak akan memakainya. Rasulullah SAW ketika melewati sebuah pasar, ada orang jual kain sutra di situ. Beliau bersama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, wahai Nabi, alangkah baiknya engkau memakai pakaian ini. Ternyata pakaian itu terbuat dari sutra. Kata Nabi, orang yang memakai pakaian ini tidak akan pernah mendapatkan bagian kelak di akhirat.
Kenapa? Karena terbuat dari sutra. Maka tidak lama lagi Rasulullah datang memberi kain sutra itu kepada Umar. Wahai Rasul, engkau melarang untuk memakainya, tetapi engkau memberikan kepadaku. Wahai Umar, ku berikan kain ini kepadamu bukan untuk kau pakai. Maka Umar bin Khattab mengatakan, akhirnya kain itu ku berikan kepada saudaraku yang masih musyrik. Tikekno dulure sing kafir. Itu solusinya. Riwayat itu terdapat dalam Sahih An-Nasa'i. Baik. Inilah beberapa ciri-ciri penghuni dan juga keadaan yang terdapat di dalam yakni surga Aden. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kita dan kita dimasukkan ke dalam surga Aden. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan?